Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supiani AMDKEP, peserta Latsar Angkatan 31 Kelompok 3 tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Saya bertugas sebagai perawat terampil di UPT Puskesmas Kecamatan Moyohulu. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah peningkatan kemampuan perawat dalam penanganan awal kasus gigitan hewan penular rabies melalui praktek terbimbing di unit gawat darurat UPT Puskesmas Kecamatan Moyohulu. Kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan terdiri dari 4 tahapan kegiatan, yakni yang pertama, perencanaan, yang kedua, persiapan, yang ketiga, pelaksanaan, dan yang keempat, evaluasi kegiatan. Adapun uraian tahapan kegiatan yang pertama, yakni melakukan konsultasi dengan Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Moyohulu selaku mentor, dokter terlatih dan perawat terlatih, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, penanggung jawab surveilen, serta penanggung jawab unit gawat darurat, melakukan konsultasi dengan rekan kerja, serta yang terakhir melakukan konsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. Mulai hari semangat bersinergi. Adapun uraian tahapan kegiatan yang kedua, yakni menyiapkan media, sarana prasarana terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan praktek terbimbing. Uraian tahapan kegiatan yang ketiga, yakni pelaksanaan sosialisasi serta penerapan praktek terbimbing di unit gawat darurat UPT Puskesmas Kecamatan Moyohulu. Mulai hari semangat bersinergi. ASMQ Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan. Praktek terbimbing di UPT Moyohulu, yaitu Saudari Supiani AMDKEP. Baik, memang awal saya terima delegasi dari Pak Kepala Dinas. Kita ambil tindakan, jangan harus kita ulangi lagi cuci luka dengan sabun pada air dengan arah turun naik, bukan searah jarum jam. Beda. Kalau yang lain kita berbicara pada arah searah jarum. Tapi kalau yang namanya rabies ini turun naik, tapi jangan asumsi turun naik yang berbeda. Ya, seperti itu, turun naik. Masyarakat masih. Jadi walaupun teman-teman mungkin yang hadir di sini bukan teman-teman UGD, atau hewan penular rabies lainnya, itu dia akan ada luka kan, mau luka tergores, mau luka terbuka ya. Jadi di luka itu ya, virusnya itu akan bertahan selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu dia akan terus di situ, malah dia bereplikasi di situ. Jadi dia memperbanyak diri. Setelah 2 minggu, akhirnya dia jalan masuk ke sistem saraf. Dia jalan ke atas, masuk ke arah otak.
Rabies adalah penyakit yang ditularkan oleh anjing yang terkena virus rabies atau disebut Lassa virus. Hal ini bisa menular melalui air liurnya akibat gigitan, cakaran, dan jilatan. Rabies juga bisa ditularkan dari hewan seperti monyet, kera, kucing, dan anjing yang terkena virus rabies. Penyakit ini sangat berbahaya jika seseorang telah mengalami gejala rabies, maka sulit untuk tertolong. Gejala rabies umumnya muncul antara 2-8 minggu setelah terkena gigitan yang berdampak pada sakit kepala, demam, kesemutan, dan otot melemah dengan ciri-ciri takut air, takut angin, dan takut cahaya, serta kelebihan air liur. Untuk itu, perlu penanganan secara preventif. Berikut 3 langkah cegah rabies. 1. Hewan peliharaan diikat atau dikandangkan. 2. Hewan peliharaan diberikan vaksin secara berkala. 3. Jika digigit, lakukan cuci luka gigitan hewan penular rabies dengan sabun atau deterjen dan segera lapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan sesuai SOP. Adapun prosedur cuci luka gigitan hewan penular rabies sebagai berikut. Siapkan beberapa alat untuk mencuci. Cuci luka gigitan hewan penular rabies dengan air bersih atau air mengalir. Jika tidak ada air mengalir atau air keran, bisa menggunakan air dalam ember dengan menggunakan gayung. Gosokkan luka gigitan hewan penular rabies searah dari atas ke bawah secara perlahan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 15 menit. Keringkan luka gigitan hewan penular rabies dengan kain kasa berulang-ulang. Selanjutnya, luka gigitan hewan penular rabies diberikan antiseptik secara merata. Kemudian membawa pasien yang terkena gigitan ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk ditangani sesuai SOP dan diberikan vaksin anti rabies dan tetap dilakukan cuci ulang walau sebelumnya sudah dicuci. Jadi setelah cuci luka, petugasnya pada diri dulu. APD-nya handscoon. Emang APD-nya apa aja, Mas? Pakai handscoon, kacamata, dan shield, Dan masker. pakai masker, pakai gaun. Ya, gaunnya. Misalnya ini kerannya nih, anggap aja ini kerannya. Ini kerannya misalnya. Nggak etis kalau duduk kan, Pak? Oh ya, aku belum tahu. Kalau orang di pasien kaki ya. Searah, dari atas ke bawah. Dikit nggak, ini jadi masalah. Kok salah? Ganti namanya, mundur. Yang ini kan 15 menit saya gini. Baru 10 detik. Ada itu gengal kan ini. Ya gua makanya suruh jadi pasien biar 30 menit apa-apa. Aku kok kalau 15 menit amino si kerannya lemat nih kepek berasa tulis. Kan selalu kita dari tukang gosok kan itu. Anu, ada apa sih? Ada tangan.
Iya, harus duduk. Iya. Minum terangkan. Cuci lukanya itu harus menggunakan spray. Semua bagian nih dipastikan sampai di dalam. Yang penting satu arah dari Dari atas ke bawah. Pastikan semua bagian luka kena sama sabun. Mau yang di tepi, ya, mau yang di dalam luka, ya, digosok pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan luka baru. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASMQ Laboratory, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan. Aku tak bakal kompeten, harmonis loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Uraian tahapan kegiatan yang keempat yakni evaluasi terdiri dari menyusun laporan pelaksanaan aktualisasi, capaian aktualisasi, dan analisis capaian aktualisasi, serta melaporkan hasil capaian kegiatan praktek terbimbing kepada Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Moyohulu selaku mentor, serta berkonsultasi terkait laporan aktualisasi. Mulai hari semangat bersinergi. ASMQ Laboratory, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan. Aku tak bakal kompeten, harmonis loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rikana Sitatias Asi, dokter umum yang bertugas di UPT Puskesmas Kecamatan Moyohulu. Dalam kesempatan kali ini, saya berpartisipasi sebagai narasumber tentang penata laksanaan awal pada kasus GHPR melalui kegiatan pencucian luka bekas gigitan untuk mencegah kasus rabies. Kegiatan aktualisasi kali ini difokuskan kepada seluruh petugas kesehatan yang bertugas di UGD Puskesmas Moyohulu. Saya sangat mengapresiasi Mbak Supiani yang telah mengangkat kegiatan ini sebagai tugas aktualisasi. Mengingat masih banyaknya kasus GHPR yang ada di wilayah kerja Puskesmas Moyohulu. Harapan saya ke depannya setelah dilakukan kegiatan aktualisasi ini adalah para petugas di UGD akan memiliki skill yang jauh lebih baik lagi dalam melakukan pencucian luka bekas gigitan sehingga akan secara efektif untuk mencegah kasus rabies secara dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yulianti. Saya sebagai perawat UGD Puskesmas Moyohulu. Harapan saya semoga kedepannya kegiatan ini berlanjut dan semua perawat mampu melaksanakan penanganan kasus GHPR sesuai dengan SOP. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Supiani karena dalam hal ini kita sebagai perawat pelaksana yang menangani pasien GHPR dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam penanganan awal kasus GHPR melalui praktek terbimbing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.